Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di film kita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya ya. Oke, di video kali ini aku akan mereview film lagi. Dan film kali ini tuh berjudul Nail. Film ini menceritakan tentang bengkel yang ada di pinggiran kota yang dikelola oleh pasangan suami istri bernama Jae-gu dan Sun Young. Bengkel ini terlihat sepi, terutama sejak munculnya proyek pembangunan perumahan yang membuat orang-orang memilih mengambil jalur lain. Penasaran kan dengan kelanjutan alur ceritanya? Tapi sebelum lanjut, kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Kalau udah, mari kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan bengkel yang berada di pinggiran kota yang dikelola oleh sepasang suami istri. Mereka adalah Jae-gu dan Sun Young. Bengkel mereka tampak sepi, terutama sejak adanya proyek pembangunan perumahan yang membuat orang-orang memilih untuk mengambil jalur lain. Jae-gu mencoba protes, tapi pada saat protes, Jae-gu malah menimpai anak bos pemilik proyek tersebut. Hal itu membuat Jae-gu sengaja diseret di kantor polisi. Untungnya, hanya mendapat peringatan keras. Ketika di kantor polisi, Jae-gu mendapatkan informasi bahwa orang tua Sun Young akan menjual sebidang tanahnya yang menjadi lokasi bengkel miliknya. Tapi ternyata keluarga Sun Young mengatakan hal tersebut hanya untuk menyindir Jae-gu, karena Jae-gu tidak memiliki penghasilan yang mumpuni. Di saat dia sedang duduk santai sambil merokok, tiba-tiba ada anak kecil, cucu dari pemilik toko, memberikan minuman kepada Jae-gu. Saat Jae-gu mau meminumnya, tiba-tiba sang pemilik toko langsung marah-marah. Pemilik toko tak habis pikir kalau Jae-gu berani protes terhadap pembangunan proyek perumahan itu. Dia memiliki anak buah yang salah satunya adalah seorang inspektur park. Keesokannya terlihat Jae-gu yang sedang menghampiri Sun Young di rumah orang tuanya. Tapi ketika sampai di depan pintu, Jae-gu mendengar perkataan yang tidak enak dari keluarga Sun Young. Karena orang tua Sun Young ini sangat berharap kalau anaknya mendapatkan jodoh orang yang sukses. Tak lama kemudian, Jae-gu melihat sebuah mobil yang sedang berhenti di depan bengkelnya. Setelah Jae-gu cek, ternyata ban mobil itu tertancap besi-besi tajam yang datang dari berbagai truk di jalan tersebut. Jae-gu meminta tarif yang lebih mahal dari biasanya. Meskipun pada awalnya si pemilik mobil protes, namun pada akhirnya dia juga mau membayar kepada Jae-gu. Di sini Sun Young sengaja memberikan uang kepada Jae-gu yang telah diberi oleh ayahnya. Jelas, Jae-gu menolaknya dan dia malah memberikan hasilnya dari tambal ban tadi kepada sang istri. Lalu, saat istrinya sedang tertidur, Jae-gu sengaja beranjak pergi ke jalanan seorang diri untuk menebar besi-besi itu. Dan benar saja, keesokan pagi harinya, Jae-gu full senyum karena kedapatan mobil dari seorang komisaris suatu perusahaan. Jae-gu yang melihat keadaan bannya pun langsung berkata kalau ban sudah tidak mampu untuk dibenarkan lagi. Maka seluruhnya harus diganti demi keselamatan pengemudi. Dengan uang itu, dia segera memberikan uangnya untuk belanja kebutuhan. Kemudian, Jae-gu menunggu mobil yang datang ke bengkelnya. Namun kali ini tidak ada mobil satupun ke tempatnya seperti semula. Ternyata setelah diperiksa, besi-besi yang sudah ia tabur itu terpental dan tidak ada lagi. Merasa hal ini akan terus terjadi, dia memiliki ide untuk memodifikasi besi-besi tersebut. Dia menunggu momen terlebih dahulu ketika istrinya sudah tertidur. Jae-gu langsung berangkat lagi ke jalan untuk menaburkan kembali besi-besi tersebut. Ia menatanya dengan rapi sambil berharap banyak ban mobil yang melindas seluruh mobilnya. Perbuatan Jae-gu membuat Sun Young ketakutan dan kaget akan hal yang dilakukan suaminya itu. Dan disinilah Jae-gu memberitahu bahwa perbuatan itu sengaja ia lakukan demi menghadapi keberadaan proyek yang membuat bengkelnya sepi pengunjung. Pada keesokan harinya, Jae-gu turut serta untuk memasang papan batas kecepatan untuk mengurangi kemungkinan kecelakaan ketika ada mobil yang mengenai besinya. Tentu saja, di hari itu Jae-gu langsung mendapat banyak pelanggan. Dalam sekejap waktu, dia bisa mendapatkan penghasilan yang luar biasa.
Hingga di suatu hari, bos proyek yang sedang mengunjungi bengkelnya, Jae-gu menolak melayaninya karena masih sakit hati telah dibangun proyek di wilayah tersebut. Namun, sang istri menyuruh Jae-gu untuk mengambil kesempatan tersebut karena si bos proyek itu mau membayar 2 kali lipat. Kita menunggu BPS proyek itu turut prihatin atas pendapatan Jae-gu dari bisnis bengkelnya. Tapi rasa prihatin itu langsung dimanfaatkan oleh Jae-gu dengan mematok harga berkali-kali lipat. Jelas, si bos proyek pun tidak terima karena hanya menjanjikan 2 kali lipat saja. Mau tidak mau, Sun Young pun harus turun tangan dan si bos proyek tidak bisa berbuat banyak. Di malam harinya, ide baru yang telah dimiliki oleh Jae-gu akan segera diterapkan. Jae-gu sudah mempertajam besi itu serta memodifinya secara bertahap. Sun Young yang awalnya tidak setuju pun kini langsung turut membantu aksi dari suaminya. Bahkan, Sun Young memberi ide untuk besi-besinya lebih baik ditanamkan agar tidak perlu menabur setiap hari. Namun, ide tersebut harus tertunda karena mereka dibikin panik oleh polisi jalan. 안녕하세요. 그건 뭐 소리라도 하요? 소리는요? 아니 이해가 여기. Alhasil, pada keesokan harinya, Jae-gu tidak mendapat pelanggan sama sekali karena seluruh besi yang ia taburkan sudah hilang tanpa diketahui. Hal tersebut tak mau ia pikir panjang, ia malah mengebor aspal dan menanam besi-besi tersebut. Sejak hari itulah, kehidupan Jae-gu bersama Sun Young benar-benar berubah. Mereka mempunyai banyak uang serta rutin mengonsumsi berbagai makanan yang sangat enak, lezat, dan bergizi. Tidak lama dari itu, datanglah Mr. Moon yang merasa curiga dengan kesuksesan Jae-gu. Mr. Moon sengaja mengajak Inspektur Park untuk mengintai kegiatan Jae-gu dan istrinya yang dilakukan setiap harinya. Sayangnya, pengintaian itu tidak berjalan mulus, serta membuat Inspektur Park harus terjatuh ke dalam selokan. Dan ketika Mr. Moon tiba, ia benar-benar memantau sepasang suami istri tersebut. Hingga suatu hari, dia mendapati Sun Young yang sedang memasang banyak besi di jalan. Dari situ, Mr. Moon langsung menemui Sun Young pada keesokan harinya. Dan Mr. Moon mengatakan kalau dirinya tahu perbuatan yang dia lakukan oleh Jae-gu dan juga Sun Young. Tapi Mr. Moon tidak tertarik untuk membocorkannya jika Sun Young bersedia untuk menemui dirinya di suatu tempat. Sayangnya, pertemuan itu harus berakhir dengan guncangan kuat di dalam mobil tersebut. Setelah kejadian itu, Shin kembali kepada Sun Young yang sedang bersedih di tengah jalan. Dia tidak menyangka kalau mencari uang benar-benar terasa sepahit ini. Keesokan harinya, tiba-tiba terdapat sebuah mobil yang mengalami kecelakaan. Mobil yang terperosok ke sawah itu pun membuat Jae-gu sadar bahwa besi-besinya lah yang menyebabkan hal itu terjadi. Bukannya langsung menolong, Jae-gu malah sibuk mencabut besi-besi yang telah ia tanam. Namun, karena keputusan itu, kebusukan Jae-gu beserta sang istri pun tidak bisa diketahui sampai sekarang. Hidup mereka benar-benar berubah drastis, hingga mereka turut membeli tanah, mobil, serta baju-baju mewah. Hasil yang begitu banyak membuat mereka tergiur untuk menanam besi lebih banyak lagi. Dan hanya butuh waktu beberapa hari saja, suami istri itu pun memimpikan untuk pindah ke Seoul serta membeli rumah mewah di pusat kota. Sayangnya, impian itu harus pupus seketika setelah mereka mendapat kabar kalau Yumi mengalami kecelakaan di jalan sekitar bengkel. Dan seketika itu, Jae-gu turut mengetahui sisi gelap dari sang istri yang sengaja dibongkar oleh Mr. Moon sendiri. Sesampainya di rumah, Jae-gu melihat Sun Young yang telah sibuk menanam paku di jalan. Tapi, dia tidak ada niatan lagi untuk membantu. Malahan, Jae-gu langsung membuka lemari serta menyobek surat tanahnya. Tindakan itu langsung dihentikan oleh Sun Young, dan hal itu membuat Jae-gu mencabut kembali besi-besi yang telah ia tanam. Dan film pun selesai. Inti dari film ini mengajarkan kita untuk tidak melakukan hal buruk, karena hal buruk akan berakhir juga dengan hal buruk lagi. Dan apa yang kita tanam akan kita tuai saat panen nantinya. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk kalian yang udah menonton dari awal sampai akhir. Seperti biasa, jangan lupa buat klik tombol like-nya, komen, dan juga subscribe ya. See you in the next content guys. Bye-bye.